Kalau lo udah cukup lama di dunia kripto, lo pasti pernah ngerasain sensasi gila yang gak ada duanya. Grafik naik tanpa logika, influencer teriak to the moon, dan semua orang dari barista sampai bos lo mulai beli koin yang bahkan gak lo kenal. Kedengarannya familiar? Yup, itu gejala dari satu hal klasik dalam dunia finansial, crypto bubble. Tapi sebenarnya apa sih crypto bubble itu? Singkatnya, bubble adalah kondisi di mana harga sebuah aset, dalam hal ini kripto, naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, jauh melampaui nilai fundamentalnya. Dan karena kenaikan itu biasanya dipicu bukan oleh teknologi atau adopsi yang real, tapi oleh spekulasi, FOMO, dan hype, maka saat minat pasar turun sedikit aja, bubble-nya bisa pecah dan harga jatuh bebas. Sejarah udah kasih kita banyak contoh. Tahun 2017 kita lihat ICO bubble, di mana ribuan proyek kripto lahir dalam waktu singkat, minta jutaan dolar cuma pakai white paper. Kebanyakan dari mereka gagal dalam waktu kurang dari setahun. Lalu tahun 2021 ada NFT and DeFi mania. Harga JPIJ melonjak ke ratusan ribu dolar dan banyak proyek DeFi yang tiba-tiba jadi unicorn dalam semalam, lalu gilam begitu aja. Yang jadi masalah, bubble itu baru kelihatan jelas setelah dia pecah. Makanya penting banget buat kita belajar gimana cara spot bubble lebih awal sebelum lo nyangkut di pucuk. Ada beberapa tanda yang bisa lo waspadai. Pertama, kenaikan harga yang nggak wajar dalam waktu singkat. Kalau sebuah token naik 300% dalam seminggu tanpa upgrade, partnership, atau perubahan fundamental, itu red flag. Kedua, overpromising. Proyek yang janjiin bakal jadi Ethereum killer, the next Solana, atau ubah dunia gaming padahal belum punya produk jalan, itu tanda bahaya. Produk yang solid biasanya nggak banyak omong. Mereka bangun dulu baru teriak. Ketiga, media frenzy. Lo tahu bubble lagi panas ketika media mainstream mulai bahas kripto setiap hari. Ketika seleb, atlet, bahkan politikus mulai endorse proyek random, itu biasanya tanda bubble lagi mendekati puncak. Keempat, copycat projects. Kalau lo lihat satu proyek meledak, lalu seminggu kemudian muncul 20 proyek mirip dengan nama yang dimodif dikit, itu biasanya cuma ikut hype, bukan bangun inovasi. Tapi, satu hal lagi yang nggak kalah penting dari tanda-tanda tadi, yaitu psikologi pasar. Karena bubble itu bukan cuma soal grafik yang naik, tapi soal emosi yang menguasai pasar, dan yang paling berbahaya itu Greater Fool Theory. Intinya, lo beli sebuah aset yang udah mahal bukan karena lo yakin sama nilainya, tapi karena lo berharap bakal ada orang yang lebih bodoh dari lo yang mau beli di harga yang lebih tinggi lagi. Dan ini berulang terus sampai nggak ada lagi orang yang mau beli, lalu semuanya langsung lari buat jual dan bubble-nya pecah. Makanya, di tengah hype yang gila-gilaan, penting banget buat lo nggak ikut-ikutan. Jangan biarin FOMO ngambil alih keputusan lo. Karena di momen-momen kayak gini, logika itu jadi langka. Dan yang ada cuma sentimen yang tak terarah. Nah sekarang mau tanyanya, gimana caranya lindungi investasi lo dari bubble? Pertama dan paling penting, diversifikasi. Jangan taruh semua dana lo di satu koin, apalagi yang baru listing. Kedua, ambil profit pas market lagi euforia. Banyak orang bilang hold sampai jadi miliarder. Tapi kenyataannya, investor sukses itu justru yang tahu kapan harus take profit. Ketiga, fokus ke fundamental. Lihat proyek yang punya produk nyata, komunitas aktif, dan roadmap yang realistis. Jangan cuma beli karena cap lagi hijau atau trending di X. Dan keempat, pakai tools yang trusted. Di Binance, lo bisa manfaatin fitur Price Tracker, Market Insight, dan Binance Square buat mantau berita, analisa, dan pergerakan harga secara real time. Dengan data yang valid, lo bisa ngambil keputusan lebih rasional, bukan emosional. Gue pribadi selalu ingat satu hal. Pasar itu bukan tempat cari sensasi. Market gak peduli seberapa yakin lo sama token favorit lo. Yang penting itu data, timing, dan psikologi. Makanya, kalau lo belum punya akun Binance, gua saranin daftar sekarang pakai referral gua biar dapet diskon trading fee 10% seumur hidup. Linknya ada di deskripsi. Dan lo juga bisa gabung ke komunitas gua di Telegram. Di sana kita diskusi, analisa market bareng, dan pastinya bantu lo biar nggak nyangkut di tengah bubble yang siap meletus. Linknya juga ada di deskripsi. Karena di dunia kripto yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa membaca pasar. Bukan yang paling semangat, tapi yang paling sadar. Once again, welcome to Cairo. Jalan untuk memahami, bertahan, dan sukses di dunia kripto. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, dan sampai ketemu di video selanjutnya.